Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulia Rasja dari Pendidikan Biologi ICP. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari MIT saya tentang nasionalisme Indonesia dan tantangan masa depan. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Kata bangsa memiliki arti 1. Kesatuan orang yang bersamaan, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua, golongan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Nasionalisme berarti menyatakan keunggulan suatu afinitas kelompok yang didasarkan atas kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah. Istilah nasionalis dan nasional yang berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir di, kadangkala tumpang tindih dengan istilah yang berasal dari bahasa Yunani etnik. Namun, istilah yang disebut terakhir ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kepada kultur, bahasa, dan keturunan di luar konteks politik. Apa sajakah tujuan nasionalisme? Nah, tujuan nasionalisme itu yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan yang keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam maupun luar. Nilai-nilai nasionalisme selalu dikaitkan dengan dunia pendidikan. Karena untuk memaknai penanaman nilai-nilai tersebut diperlukan suatu upaya dari masyarakat Indonesia sendiri untuk berperilaku yang mengarah pada nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka dalam dunia pendidikan baik formal maupun non-formal harus mengajarkannya. Kiai Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk menumbuhkan budi pekerti atau kekuatan batin karakter, pemikiran intelektual, dan tubuh anak, mengacu pada pengertian pendidikan yang telah disampaikan Kiai Hajar Dewantara. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada pada diri, baik itu potensi jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaannya, bukan hanya sekedar menumbuh kembangkan, tetapi juga mewariskannya terhadap generasi di bawahnya. Ada 3 hal yang mesti direnungkan di dalam mengidealisasikan nasionalisme. Yang pertama, dengan perkembangan pendidikan, semakin banyak anggota masyarakat yang mengalami peningkatan harapan dan sikap kritis. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, memperkenalkan politik etika yang dimaksudkan untuk membalas budi kepada rakyat di tanah jajahan yang selama sekian waktu dieksploitasi. Pendekatan semacam ini pula yang mestinya direalisasikan oleh pemerintah untuk mencegah adanya kemarahan publik. Pemerintah segera mewujudkan pemerataan ekonomi, stabilitas politik, penghargaan terhadap kearifan lokal atau local wisdom secara sungguh-sungguh dan bukan retorika semata. Mengapa demikian? Karena perekonomian yang kian terpuruk, penegakan hukum semakin lerna, hutang luar negeri bertambah besar, daya saing Indonesia berkurang di pasar global, stabilitas politik sangat semu, segera ditangani secara serius dan tidak cukup sekedar imbauan ataupun seruan. Yang kedua,
Dalam rangka menjaga identitas nasionalisme, tidak mungkin mengesampingkan perkembangan lingkungan yang secara sistemik dan strategik mempengaruhi tujuan bersama. Sebagaimana pengalaman para bapak bangsa atau founding fathers Indonesia ketika membayangkan pentingnya nasionalisme dan kemerdekaan di masa lalu, mereka harus mampu memilih berbagai pengaruh budaya bangsa di sekitar Indonesia. Bahkan bila diamati lebih objektif lagi, pengaruh luar tersebut telah menimbulkan dampak yang lebih kompleks dibandingkan nasionalisme di masa lalu. Dengan adanya revolusi teknologi, informasi dan komunikasi, maka batasan-batasan negara menjadi tidak relevan lagi. Netralitas teknologi telah merabah berbagai kultur masyarakat di seluruh belahan dunia ini. Demokrasi liberal menjadi sebuah wacana yang kian luas dijajakan. Hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM telah muncul sebagai ideologi baru yang merekatkan hubungan antara Timur dan Barat. Dari kesemua persoalan ini seharusnya mendapat perhatian empirik yang serius dari pemerintah dengan melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Dan yang ketiga, sementara dalam bidang sosial budaya, globalisasi telah mampu menciptakan penyeragaman gaya hidup. Pragmatisme dan konsumerisme merupakan dampak yang paling nyata dari perkembangan budaya masyarakat dunia. Demi mengikuti perkembangan gaya hidup global, kerja keras dan kesederhanaan budaya lokal diabaikan. Melalui bantuan luar negeri dan iklan produk kapitalisme, negara-negara industri barat telah mampu mempengaruhi pasar dunia. Berbagai bentuk kerjasama dan perdagangan internasional serta regional didirikan. Semuanya telah dijadikan instrumen yang sangat efektif di dalam menjajakan sistem ekonomi alternatif. Sebagai akibatnya, sebagian besar negara dan masyarakat internasional termasuk Indonesia sekarang berpaling kepada sistem ekonomi dunia. Akibatnya, bangsa ini akan kehilangan jati diri, bahkan bisa lupa terhadap budaya, gaya hidup, dan bahasanya sendiri. Secara ringkas, dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan cita-cita nasionalisme di tengah arus globalisasi diperlukan sebuah upaya baru untuk membangun bangsa melalui cara-cara dalam berkomunikasi, urbanisasi, pendidikan massal, dan partisipasi politik. Kemudian diperlukan proses pelembagaan yang harus dikembangkan agar proses pembangunan nasional dapat melahirkan keseimbangan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi, memberi keleluasaan terhadap partisipasi masyarakat, mendukung proses komunikasi dan membuka ruang publik, mendorong munculnya pemerintah yang terorganisasi dengan baik dan sangat responsif, serta mempercepat lahirnya elit yang matang dan fleksibel dalam berpolitik. Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Globalisasi sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam interaksi manusia. Karena secara alamiah, pada dasarnya manusia ingin berhubungan dengan manusia lain tanpa dibatasi sekat-sekat geografis, politis, dan budaya. Bahwa pada dasarnya manusia akan menghadapi situasi alamiah yang sama, yaitu persoalan scarcity of collective goods. Masalah kelangkaan sumber-sumber kehidupan mendorong manusia untuk berkelana ke seluruh penjuru dunia untuk mencari jaminan keberlangsungan hidup mereka. Tahap selanjutnya setelah globalisasi kuno adalah proto-globalisasi yang berlangsung antara 1500 sampai 1800 dengan bangkitnya imperium Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan imperium Islam seperti Turki Ottoman dan Kekaisaran Mogul di India. Tahap globalisasi modern dimulai sekitar abad ke-19 dengan mulai tumbuhnya negara bangsa nation state dan maraknya multinational corporation atau biasa disingkat dengan MNC. Pada tahap ini, kekuatan global utama adalah Inggris dan kekuatan yang mulai bangkit adalah Amerika, Jerman, dan Jepang. Dan tahap terakhir adalah globalisasi pasca Perang Dunia II, di mana globalisasi muncul sebagai fenomena yang kompleks dan bahkan tumbuh secara paradoks. Bagaimana memaknai perubahan dan evolusi makna nasional itu sendiri? Penting bagi bangsa Indonesia saat ini
untuk duduk sejenak merenung mengapa matra nasionalisme pada awal kemerdekaan begitu ampuh mengantarkan Indonesia kepada tujuannya. Bahkan setelah kemerdekaan, nasionalisme kembali menjadi matra sakti yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan, seperti kunci yang bertemu dengan gemboknya. Nasionalisme Indonesia pada masa kemerdekaan berada pada posisi tepat, bahkan menjadi antitesis nasionalisme Barat yang keliru. Pertama, nasionalisme Indonesia dibungkus perasaan tertindas sebagai bangsa terjajah. Suka tidak suka, perasaan tersebut mampu mengeliminasi segenap perbedaan menjadi kekuatan dahsyat untuk mengusir penjajah. Apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan dapat diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Pengaturan mengenai kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur di perundang-undangan di bawahnya. Pasal 28D ayat 4 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal ini merupakan hasil perubahan kedua Undang-Undang tahun 1945, sedangkan menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dari pasal tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan sebuah pengakuan bahwa status kewarganegaraan adalah merupakan hak setiap orang. Hak atas status kewarganegaraan mengandung makna tidak hanya untuk memperoleh status kewarganegaraan, tetapi juga termasuk hak untuk merubah serta hak untuk mempertahankan status kewarganegaraan. Undang-Undang tahun 1945 tidak secara eksplisit menjamin apakah seseorang berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Bagi UUD tahun 45, yang penting adalah bahwa tidak boleh adanya keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan, karena undang-undang sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sedangkan untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda, Undang-Undang 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Dalam hal ini, kebijakan lebih lanjut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang 1945, yaitu bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaruan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjadi konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaruan yang berkenambungan terjadi apabila ada dinamika internal atau self-renewal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muarah dari semua upaya perubahan dan pembaruan dalam mengaktualisasi nilai Pancasila adalah terjadinya ekspektasi stabilitasi dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Baiklah, itulah beberapa dari penjelasan saya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan soal MIT semester ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.